aplikasi pencatatan keuangan gratis dan praktis. Perkenalkan, nama saya Nancy Sylvia. Saya sebagai Ketua Program. Saya Adelia Natasha Gultom sebagai Departemen Pengembang Aplikasi. Saya Erlinawati sebagai Departemen Pengembang Aplikasi. Saya Ninengah Astuti sebagai Departemen Promosi dan Pemasaran. Saya Dinda Ajeng Istirosa sebagai Departemen Administrasi dan Pelaporan. Video ini bertujuan untuk memberikan overview menarik tentang bagaimana tim bekerja dan menyelesaikan proyek Finonot. Ide Finonot muncul dari kenyataan bahwa masih banyak orang yang sering lupa kemana uang mereka pergi. Dari situ kami mulai berdiskusi, kami melakukan brainstorming, menyusun fitur yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna, mendesain tampilan yang sederhana agar mudah dipahami, hingga memilih tools yang baik. Proses ini kami lakukan agar Finonot menjadi aplikasi pencatatan keuangan yang sederhana, praktis, dan benar-benar dibutuhkan oleh penggunanya dalam mengatur keuangan yang lebih baik. Saya Dinda Ajeng Istirosa, saya sebagai Departemen memberikan overview menarik. Selama pengembangan Finonot, tim menghadapi beberapa masalah dan kendala, yaitu yang pertama terjadinya koordinasi waktu. Koordinasi waktu terjadi karena perbedaan jadwal antar anggota tim dari dua kelas yang berbeda. Yang kedua terjadinya error teknis. Tim juga mengalami masalah teknis seperti error saat penggunaan data yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga terdapat pengembangan ulang. Beberapa fitur harus diulang karena tidak berfungsi sesuai dengan rencana. Selain itu, masukan dari pengguna awal menyoroti kebutuhan untuk menyederhanakan tampilan aplikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim membagi jadwal dan menyesuaikan jam kerja seksi per shift, dan juga membagi anggota antar tim. Sementara itu, error yang terjadi pada aplikasi kami lakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang alur data dan memperbaiki struktur di AppSheet. Sementara itu, masukan dari pengguna kami gunakan untuk menyederhanakan tampilan dan memperbaiki fitur-fitur
indikator yang masih kurang optimal. Setiap tantangan yang terjadi adalah pembelajaran penting bagi Finonot agar tetap terus berkembang menjadi aplikasi yang stabil dan memudahkan pengguna serta memiliki banyak manfaat bagi pengguna. Ini dia tampilan dari aplikasi Finonot. Di bagian menu terdapat e-transaksi, rekening, transaksi, kategori pengeluaran, saldo, dan grafik. Langkah pertama, kita akan mengisi bagian rekening dengan cara klik tanda plus bertulisan add. Kita pilih bank dan saldo awalnya kita nolkan, lalu kita save. Lalu kita pilih lagi add, kita isi uang cash dan nolkan, lalu save. Karena nanti akan ada transaksi pemasukan baik dari rekening bank maupun uang cash. Selanjutnya kita isi kategori pengeluaran. Ini berisi kategori apa saja yang kita keluarkan selama 1 bulan seperti kebutuhan pokok, transport, dan pakaian. Di sini diisi berapa budget yang harus kita butuhkan selama 1 bulan agar kita lebih mudah mengontrol keuangan kita dan lebih rapi. Contohnya kebutuhan pokok kita isi di sini 500.000, kita save, lalu kita isi lagi di bagian transport. Di sini contohnya 400.000 kita save, dan lanjut saja ini kita isi semuanya sampai habis sesuai dengan berapa kebutuhan kita 1 bulannya. Dan nantinya akan terlihat berapa sih yang sudah kita keluarkan dari budget ini dan berapa sisanya, agar kita lebih mudah mengontrol pengeluaran kita. Nah, di sini kita sudah selesai mengisi kategori pengeluaran. Terlihat ya berapa budgetnya dan ada penggunaan, ada sisa budget, ada penggunaan bulan lalu. Nah, untuk pertama kali kita transaksi, kita akan memasukkan pemasukan ya. Pastinya pertama kali ada pemasukan, kita pilih dari rekening bank, kategorinya itu kita isi gaji dan nominalnya kita isi sesuai gaji kita. Di sini kita contohnya 2 juta. Lalu keterangannya gaji bulan Januari. Untuk bagian foto ini opsional ya, jika kalian lupa kalian bisa isikan. Lanjut, kita lihat di transaksi, ada ya di pemasukan, masuk bank kategori gaji nominal 2 juta. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan uang ini untuk apa sih? Nah, contoh pengeluaran kita dari rekening bank, ada ya saldo 2 juta yang udah kita masukkan, dan akan kita untuk membeli beras, contohnya ini 50.000, kita save, lalu kita lihat di transaksi apakah ada. Nah, ada di bagian pengeluaran, kebutuhan pokok 50.000, membeli beras. Di mutasi juga ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, dan ada saldonya juga di sini, sisa 1.950.000. Lalu kita lihat di kategori pengeluaran. Nah, kebutuhan pokok ini budget kita 500, penggunaannya 50.000 dan sisanya 450.000. Penggunaan bulan lalu ini akan terisi apabila bulannya sudah berganti, misal dari Januari ke Februari, agar kita bisa membandingkan berapa pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, di saldo ini ada uang masuknya 2 juta, ada uang keluarnya 50, dan ada sisa saldonya 1.950. Lanjut lagi kita add transaksi, kita contoh pengeluaran lagi dari rekening bank. Ada ya sisa saldonya sekarang tinggal 1.950.000. Kita gunakan untuk transport 20.000, pembelian Pertalite, kita save. Kita coba lihat di transaksi apakah muncul ya. Ini untuk transport 20.000 di pengeluaran, dan di mutasi juga terlihat 20.000 dan sisa saldonya juga terlihat 1.930. Kategori pengeluaran juga terlihat transport, budgetnya, pengeluarannya, dan sisanya. Nah, untuk saldo juga uang keluarnya bertambah. Nah, untuk grafik pengeluaran ini ada transport 29%, ada kebutuhan pokok 71%. Ini grafik untuk pengeluaran kita ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi, transaksi lagi. Kita coba sekarang pemasukan uang cash. Misal ini kita kategorinya bonus. Nominalnya 300.000. Nah, untuk keterangannya ini bonus untuk pencapaian target penjualan, kita tulis di sini. Nah, jika teman-teman pelupa, teman-teman bisa tambahkan foto ya untuk lebih mudah mengingat uang apa sih ini yang sudah kita gunakan, kita tambahkan. Nah, kita lihat di transaksi ada ya pemasukan uang cash sebesar 300.000, dan di mutasi juga ada bonus. Kita coba lihat di kategori di saldo. Kita lihat ada ya uang masuknya bertambah 300.000 dan akumulasi semua sisa uangnya juga jadi bertambah. Coba kita gunakan uang cash ini, ada saldonya 300.000 untuk internet. Kita tulis nominalnya di sini 50.000, keterangannya kita tulis kuota 25 GB. Lalu kita save. Kita lihat di transaksi ada pengeluaran ya dari uang cash untuk internet 50.000. Nah, untuk dimutasi juga ada pengeluaran uang cash. Nah, ada sisanya tadi kan 300 uang cashnya, sekarang tinggal 250 karena kita gunakan 50. Untuk internet di budgetnya juga ada ya pengguna 50, sisa budget 150. Untuk di saldonya juga ada uang keluar bertambah. Di grafik juga ada bertambah 42% untuk internet, transport, dan kebutuhan pokok. Di rekening kita lihat ada pemasukan, ada pengeluaran, dan ada saldo bank, ada pemasukan dan pengeluaran dan saldo uang cash. Mungkin ini saja
tutorial yang bisa kita sampaikan. Semoga Finonote bisa membantu pencatatan dan budgeting keuangan kalian. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard, in languages I can't speak. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. Video ini menampilkan perjalanan tim dalam mengembangkan aplikasi Finonote. Mulai dari munculnya ide karena kebiasaan orang itu lupa bagaimana pencatatan pengeluaran, pemasukan hingga perencanaan. Dari situlah kami memunculkan ide untuk mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi Finonote agar bisa menjadi pencatatan keuangan yang sederhana. Berbagai tantangan teknis seperti kendala aplikasi, error, serta sulitnya mengatur waktu antar anggota karena terdapat dua kelas yang berbeda telah dilalui dengan komunikasi dan kerjasama yang baik. Melalui video ini, Finonote dikenalkan sebagai aplikasi pencatatan keuangan yang sederhana, praktis, dan tentunya bermanfaat. Sekaligus menunjukkan visi tim untuk terus mengembangkan fitur, menghadirkan aplikasi versi mandiri, dan menghadirkan versi premium di masa depan. Visi kedepannya, tim memiliki visi untuk menjadikan Finonote semakin lengkap dan mudah diakses oleh semua orang. Kami juga berencana menambahkan fitur premium dan meningkatkan tampilan agar lebih nyaman digunakan. Tidak hanya itu, tim juga memiliki misi untuk menghadirkan fitur premium bagi pengguna yang membutuhkan fungsi tambahan. Harapannya, Finonote dapat terus berkembang dan menjadi pendamping keuangan yang praktis bagi setiap pengguna. Dukung pengembangan Finonote dengan mencoba aplikasinya dan jangan lupa berikan feedback